Renungan Harian. Jangan khawatir, Tuhan memelihara kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Lukas pukul 12.25. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung, atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, "Seumur hidup aku tidak pernah khawatir," karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Lalu bagaimana caranya untuk tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya ialah membangun kekariban dengan Tuhan setiap hari, karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:70. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju, bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur, yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku, yang meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya, tidak larut dalam kekhawatiran, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5:7. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib, tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus Tuhan menyediakan air, ketika lapar Dia mengirimkan mana, roti sorga, dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang terpenting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6:33. Ketika mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Tuhan yang menunjukkan jalan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25:12. Adalah hal yang biasa ketika sedang dihadapkan pada masalah. Kebanyakan orang mencari cara dan jalan sendiri untuk mengatasinya. Mereka tak pernah membicarakan atau mengutarakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mereka tak pernah melibatkan Tuhan. Mengapa? Mereka khawatir apa yang direncanakan dan jalan yang ditempuhnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mereka keburu nafsu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya.
Alangkah baiknya sebelum merencanakan dan melakukan sesuatu kita menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kita harus belajar mendisiplinkan diri untuk berdoa menyampaikan segala rencana dan keinginan kita kepada Tuhan. Yakobus menasihati, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Yakobus pukul 4:13-15. Jika perlu kita juga dapat mensaringkan rencana dan keinginan kita itu kepada pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya karib dengan Tuhan untuk meminta saran dan menyinkronkan pendapat tersebut dengan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hanya menginginkan ketaatan dan penyerahan diri kita, sedangkan langkah-langkah selanjutnya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Kepada Abraham Tuhan memberikan perintah, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 12:1. Sekalipun Abraham belum tahu tempatnya secara pasti, ia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memang tidak pernah memaksakan kehendaknya bila kita tidak mau. Ketika kita mau taat, Tuhan akan menuntun dan membimbing kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 10. Tak perlu takut, apabila Tuhan menyuruh, Dia pasti akan bertanggung jawab. Doa mengubah segala sesuatu. Sering kali kita mendengar ungkapan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Pernyataan itu memang benar adanya, karena melalui doa seseorang dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyampaikan ucapan syukur, harapan, pergumulan, bahkan air mata yang tidak mampu diungkapkan kepada siapapun. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang salah memahami arti doa yang sesungguhnya. Sebagian orang menganggap bahwa doa harus diucapkan dengan kata-kata yang panjang, indah, dan tersusun rapi agar dapat didengar oleh Tuhan. Padahal, yang terutama bagi Tuhan bukanlah keindahan susunan kata-kata kita, melainkan ketulusan hati saat datang kepadanya. Saya teringat ketika masih kecil, orang tua saya mengajarkan doa yang sangat sederhana. Kata-katanya singkat dan mudah dipahami oleh seorang anak kecil. Mungkin bagi sebagian orang doa itu terdengar biasa saja, tetapi saya percaya Tuhan tetap mendengarkannya. Mengapa? Karena di dalam doa sederhana itu ada hati yang tulus dan percaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengenal dan memahami isi hati setiap manusia. Bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, Dia sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Namun Tuhan tetap rindu agar kita datang kepadanya melalui doa, sebab doa menunjukkan bahwa kita bergantung dan percaya kepadanya. Jawaban yang Tuhan berikan mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita,
tetapi Dia akan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya yang sempurna. Melalui doa, banyak hal dapat berubah. Bahkan situasi yang sebelumnya tidak terkendali dapat dipulihkan oleh pertolongan Tuhan. Tentu saja, doa juga harus disertai dengan tindakan dan usaha. Kita tidak bisa hanya meminta berkat kepada Tuhan tanpa mau bekerja atau berusaha. Intinya, kita memiliki Tuhan yang besar, penuh kasih, dan selalu mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Nya. Tuhan tidak pernah menolak hati yang datang dengan iman dan ketulusan. Karena itu, jangan pernah ragu untuk berdoa, sekalipun dengan kata-kata yang sederhana. Datanglah kepada Tuhan apa adanya, sebab Dia mengerti setiap pergumulan dan isi hati kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6:6. Ilustrasi. Pedang maha indah Sang Jenderal. Seorang penempa pedang terbaik di kerajaan sedang mengerjakan pesanan paling penting dalam hidupnya, sebuah pedang untuk Sang Jenderal besar. Ia ingin pedang ini tidak hanya tajam, tetapi juga terlihat sempurna tanpa cacat sedikit pun. Saat proses penempaan, ia melihat ada sebuah retakan rambut yang sangat tipis di bagian pangkal besi. Retakan itu hampir tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Sang penempa tahu bahwa untuk memperbaikinya, ia harus melelehkan kembali besi itu dan mulai dari nol, yang artinya akan memakan waktu berminggu-minggu lagi. Tidak akan ada yang tahu, pikirnya. Aku tinggal memolesnya dengan lapisan perak yang tebal, lalu menghiasinya dengan permata. Secara fisik, pedang ini akan terlihat sebagai karya seni yang luar biasa. Maka, ia pun menutupi cacat itu dengan hiasan yang sangat indah. Saat diserahkan, Sang Jenderal sangat terpukau. Pedang itu berkilau, mewah, dan dipuji oleh seluruh istana sebagai pedang terindah yang pernah dibuat. Sang penempa pulang dengan kantong penuh emas dan pujian setinggi langit. Namun, beberapa bulan kemudian, pecahlah perang besar. Di tengah pertempuran yang sengit, saat Sang Jenderal melakukan benturan keras dengan pedang musuh, pedang indah itu patah tepat di bagian yang retak tadi. Sang Jenderal jatuh karena senjatanya tidak bisa diandalkan di saat paling krusial. Pedang itu hebat dalam upacara dan pameran, tetapi gagal total dalam fungsinya yang paling mendasar, bertahan dalam ujian tekanan. Banyak dari kita membangun kehidupan seperti pedang tersebut. Kita sangat ahli memoles penampilan luar seperti karir yang mentereng, hubungan yang terlihat harmonis di media sosial, atau citra diri yang religius, padahal di dalam batin kita ada retakan yang kita sembunyikan. Kita menolak untuk melelehkan diri dan memperbaiki karakter dari dasar karena prosesnya lama, sakit, dan tidak terlihat oleh orang lain. Hiasan tidak akan pernah bisa menggantikan kekuatan struktur. Masalah yang tidak kamu selesaikan di masa lalu, atau kebohongan yang kamu tutupi dengan kesuksesan lahiriah, suatu saat akan meledak saat beban hidup benar-benar menekanmu.
Jangan terobsesi terlihat sempurna di depan manusia jika di dalamnya kamu rapuh. Lebih baik menjadi besi mentah yang sedang diproses dengan jujur, daripada menjadi pedang permata yang patah saat ujian pertama datang. Integritas adalah apa yang kamu lakukan pada retakan yang tidak dilihat oleh siapapun. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26:2